Setiap malam ketika saya tertidur, saya selalu bermimpi yang sama dan selalu didatangi oleh perempuan bergaun merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini terjadi di tahun 2009. Yang mengalami ini adalah, sebutlah namanya Fahri Hadinata. Dan ini adalah nama asli, karena beliau ini ingin memberikan kesaksian bahwa itu adalah kejadian yang dialaminya langsung. Jadi pada saat itu hari Kamis, tanggalnya lupa, dan di tahun 2009. Kita sebut saja dengan Bang Fahri ya, atau Mas Fahri. Nah, Mas Fahri ini, dia ini pada saat itu diajak oleh seorang temannya. Diajak mancing. Dan temannya ini sebutlah namanya dengan Santoso. Dan Mas Santoso ini memang hobinya mancing. Hampir setiap hari ini Santoso ini selalu mancing, karena hobi itu sudah mendarah daging. Nah, karena memang yang mengajak ini juga masih kawan dekat dari Mas Fahri, ya Mas Fahri ini menghargai dan mencoba mengikuti hobi dari Mas Santoso. Walaupun tidak hobi, karena dia ini sebagai teman ya dia ikut. Nah, akhirnya pada saat itu Mas Santoso ini mendatangi Mas Fahri. Mereka berdua ini berangkat jam 9 pagi ke daerah pemancingan yang memang di daerah itu sudah terbiasa mereka mancing. Ini tidak jauh dari terminal bus di daerah Tegal, Jawa Tengah. Kalau dari terminal itu, di belakangnya itu kan ada laut. Nah, di sekitaran itu ada rawa-rawa kecil. Jadi, di sanalah mereka ini mancing. Sekitar jam 11 siang, mereka ini sampai di sana. Kemudian, temannya ini langsung mencari tempat untuk memancing. Ya, sedangkan Mas Fahri karena memang tidak membawa pancingan, ya dia ini hanya duduk-duduk saja, sambil sibuk main HP. Setelah lama di spot tersebut, ini tidak ada hasilnya. Namun akhirnya temannya dari Mas Fahri ini mengajak untuk pindah lokasi, mencari spot yang lain. Kemudian mereka ini menemukan sebuah spot. Di spot tersebut mereka berdua ini bertemu dengan pemancing lain. Akhirnya motor kami pun diparkir di sana. Lalu kami pun berjalan ke arah tempat tersebut. Ternyata di sekitaran spot mancing itu ada area pemakaman umum ya. Jujur awalnya saya tidak peduli dengan pemakaman itu. Namun ketika saya ini memperhatikan pemakaman itu, kok areanya ini seperti agak rimbun ya, atau rindang, sehingga itu membuat saya yang memang tidak ikut mancing ini seperti tertarik. Kemudian karena saya juga jenuh ya akhirnya saya pun izin ke kawan saya ini untuk mendatangi pemakaman tersebut. Si Santoso ini bilang, kawan saya, "Lu mau kemana?" Ini toh gue mau ke lihat-lihat kuburan dulu. Kayaknya kuburan itu kelihatan rindang. Ya siapa tahu bisa neduh lah. Itu penjelasan dari Bang Fahri. Ya akhirnya Bang Fahri ini atau Mas Fahri ini mendatangi pemakaman umum tersebut. Ketika melihat atau memasuki gerbang itu, memang betul di sana itu banyak sekali pohon-pohon tinggi dan besar. Dan itu juga ada satu-satunya pohon. Jadi ada pohon Kamboja juga di sana. Nah, kemudian di samping pohon itu yang menurut saya aneh ya, itu ada satu makam yang membuat mata saya ini takjub.
juga membuat saya penasaran. Nah, di sini saya ingin melihat lebih dekat lagi. Karena di mata saya makam itu seperti terlihat paling indah dibandingkan dengan makam yang lain. Jadi kalau makam yang lain ini biasa ya, tapi makam itu ini indah lah intinya. Nah, inilah saya yang mungkin jadi masalah ya, karena saya tanpa permisi atau uluk salam, saya langsung saja menuju tempat makam yang paling indah itu. Kalau saya gambarkan, makam itu tidak jauh dari pohon yang besar sekali di situ. Ya, jaraknya sekitar dua makam lah. Jadi pohon besar itu di bawahnya ada makam. Nah, kemudian di samping makam itu adalah makam yang saya maksud. Jadi ya, yang saya bilang tadi, makam itu sangat indah, warna-warni dengan seperti keramik. Nah, makam yang saya tuju adalah satu-satunya makam yang di situ menurut saya dari tadi ini seperti menarik saya. Nah, di sekitaran makam itu memang ada pembatas kayu seperti kandang hewan lah. Jadi seperti itu. Intinya setelah saya sampai ke sana, ke makam itu, saya ini seperti tertarik untuk duduk ya, karena memang di pinggiran makam itu seperti ada tempat untuk mungkin seperti membaca doa ya, atau seperti cungkup lah. Cungkup itu seperti rumah-rumahan yang kalau di daerah Jawa itu kan makam ada dibuat rumah-rumahan. Nah, disitulah saya masuk. Entah kenapa saya begitu mengagumi makam itu ya, saya juga tidak paham. Ini yang aneh, saya di sana itu tidak tahu berapa lama, karena sampai lupa bahwa ternyata teman saya Santoso itu juga sedang mancing. Jadi di situ saya seperti terbuai. Sampai akhirnya saya dikagetkan oleh teriakan dari si Santoso teman saya, dan dia pun mau manggil saya. Ri, ayo pulang, udah sore. Ngapain kamu di situ terus? Nah, di situ pun saya kaget, sekaligus juga ngeh. Oh iya, ternyata gua ini mancing bareng kawan. Nah, akhirnya setelah saya sadar, saya pun langsung keluar dari area pemakaman itu menuju ke teman saya atau tempat beliau ini di spot mancing. Ini sudah berkemas-kemas. Kita ketemu di tempat motor ternyata. Nah, kemudian saya pun bertanya ke Santoso, emang jam berapa sih mau pulang? Nah, kemudian si Santoso pun bilang, ini udah jam 5 loh, ini udah mau maghrib. Mendengar jawaban tersebut, saya pun kaget. Karena ya saya rasa di makam itu saya ini tidak lama. Kok ini malah sudah berjam-jam ya? Jadi ya aneh lah seperti itu. Kemudian saya juga bilang ke teman saya ini, Santoso, itu ada makam bagus banget di bawah pohon. Asli saya betah banget di sana. Ya, nah di sini raut dari Mas Santoso pun malah kaget. Mana ada makam bagus di situ, kata Mas Santoso. Oh, bentuk makamnya ya sama seperti biasa saja. Nah, di sini saya pun mencoba meyakinkan ke teman saya itu bahwa ada satu-satunya makam yang paling bagus di sana. Namun lagi-lagi teman saya ini malah seperti tertawa mengejek. Nggak ada makam bagus, semuanya seperti biasa. Kami berdua pun pergi untuk pulang ke rumah masing-masing. Ya, kisaran pada saat itu sudah hampir maghrib. Akhirnya ketika proses pulang, saya dibonceng ini, saya masih melihat ke area makam tersebut. Dan makam yang paling bagus itu masih terlihat. Nah, kemudian juga ketika saya sudah sampai di rumah, ibu saya ini malah bertanya kepada saya, dari mana aja kamu, Le? Kata ibu saya bertanya. Ya, saya pun bilang, ini mah habis mancing bareng Santoso, itu di tempat biasa. Sekitar jam 9 malam, ya saya siap-siap untuk beranjak tidur. Proses tidurnya ini ya singkat, langsung saya ini bermimpi. Jadi ceritanya di dalam mimpi itu saya ini didatangi oleh seorang perempuan yang teramat cantik dengan menggunakan gaun merah. Jaraknya memang dari tempat saya berada itu agak jauh.
Sampai akhirnya ya, ini saya singkatnya aja Bang Pra. Jadi kemudian esok paginya seperti biasa, saya juga merasa aneh dengan mimpi saya. Mulai hari itu entah kenapa, setiap si Santoso menemui saya untuk mengajak mancing, ini saya tidak mau. Saya lebih betah di rumah. Padahal biasanya saya ini paling tidak betah kalau di rumah. Selalu ke rumah teman. Ya, teman banyak sih di mana aja gitu. Nah, ini aneh yang membuat saya aneh. Sampai pada saat itu saya masih merasa biasa saja sebetulnya dengan mimpi saya dan tidak berpikiran dengan aneh-aneh ya. Nah, kemudian hari-hari pun berlalu seperti biasanya tanpa ada perubahan. Nah, kemudian ya itu, saya pun akhirnya tidak pernah bertemu lagi dengan yang namanya Santoso. Santoso juga ini tidak juga nyamper saya untuk mengajak mancing. Agak aneh kan? Nah, semakin saya ini mulai merasa aneh itu ketika setiap malam ketika saya tertidur, saya selalu bermimpi yang sama dan selalu didatangi oleh perempuan bergaun merah. Namun yang seram nih Bang, jadi makin hari makin mimpi itu dia tuh makin dekat posisinya dengan saya, makin dekat. Nah, merahasiakan mimpi saya kepada ibu saya. Saya pendam sendiri tuh, tidak cerita kepada ibu saya ataupun yang lain. Kejadian saya didatangi mimpi itu sangat lama ya, jadi boleh dikatakan itu hampir tiap malam. Selalu di dalam mimpi itu dia datang untuk mengajak saya pergi ikut bersamanya. Dia mengulurkan tangan dia ini ke arah saya. Yang membuat itu saya seram, dia ini berkata, "Ayo ikut sama saya, ayo ikut sama saya." Itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya dan pikiran saya. Ketika itu pun saya langsung bangun. Ya, makin merasa aneh dengan mimpi saya yang intensnya ini makin penuh, hampir tiap malam. Karena memang beban saya di pikiran ini sudah tidak kuat, keesokan paginya saya pun langsung bercerita kepada ibu saya kalau saya ini tiap malam selalu didatangi dalam mimpi oleh seorang perempuan berbaju merah. Ya, ibu saya pun bertanya, "Emang kamu habis dari mana? Kok bisa mimpi seperti itu terus?" Ya, saya pun akhirnya menjawab pertanyaan ibu. Ini mah saya habis mancing sama si Santoso pada kemarin hari dekat makam. Nah, mendengar jawaban itu, ibu saya pun langsung marah. Dia panik, jadi seolah ketakutan ya ibu saya. Ibu saya pun bilang lagi, "Wah, kalau tempat itu sih angker, ngapain kamu ke sana?" Ya, akhirnya saya pun diajak ke rumah paman saya. Nah, paman saya ini boleh dibilang ya orang yang ngerti lah dengan hal-hal seperti itu. Karena paman saya ini intinya bisa melihat yang orang lain belum tentu bisa lihat. Ya, saya menyembuhkan orang-orang yang sakit, tapi di sini bukan sakit medis ya. Singkatnya, saya pun ketika sampai ke rumah paman saya disuruh duduk oleh beliau. Nah, kemudian paman saya ini mendoakan saya. Setelah mendoakan saya sambil mengusap saya ini, paman saya ini bilang, "Pri, kamu harus ke makam itu lagi. Kamu harus mendoakan di makam itu ya," kata paman saya. "Maaf kepada makam itu. Mungkin kamu pernah melakukan sesuatu hal yang tidak baik, atau mungkin makam itu merasa terganggu dengan kamu." Siang itu juga saya langsung disuruh oleh paman saya ini ke makam tersebut. Di sini saya juga meminta tolong kepada si Santoso untuk mengantar saya ke makam itu, menceritakan kejadian yang saya alami selama ini. Namun pada hari itu si Santoso ini tidak bisa mengantarkan saya. Dia bilang besok baru bisa. Jadi ya saya pun bilang ke paman saya bahwa kalau hari ini tidak bisa ke sana karena si Santoso tidak bisa mengantar paman.
Itu saya menjelaskan kepada paman saya. Nah, paman saya pun bilang, Nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Kalau bisa ya cepat-cepat, karena ini akan berdampak buruk pada kamu kalau kamu tidak segera ke makam itu. lah itu ya, tiba-tiba saya ini seperti mimpi lagi. Jadi perempuan itu mendatangi saya lagi. Saya sudah seperti tidak sanggup untuk diteror seperti ini. Hampir tiap malam saya selalu diteror dalam mimpi-mimpi, didatangi oleh perempuan yang bergaun merah itu. Ada satu malam di mana ketika saya ini sudah siap-siap untuk tidur, dan saya ini ya siap-siap rebahan dah itu, ternyata sosok perempuan itu datang dalam bentuk nyata, berdiri di samping saya yang sedang rebahan. Dia datang sambil mengelurkan tangannya kepada saya, kata, Ayo kamu ikut saya. Ayo kamu ikut saya. Ayo kamu ikut saya. Saya yang mendapati kejadian itu langsung ketakutan, keluar kamar sambil berteriak, Mama, mama, mama. Maksud saya ini teriak memanggil ibu saya ya. Dan ibu saya yang karena memang kaget hanya kepada saya, ada apa, Ri? Nah, kemudian saya bilang nih, makhluk itu yang di dalam mimpi ini datang nyata. Saya menjelaskan kepada ibu saya. Akhirnya malam itu saya tidur di tempat ibu saya. Kata ibu saya, semalaman tidak tidur. Kenapa? Ibu saya ini menjaga saya sambil berdoa. Karena ya saya sudah tidak ingat lagi ketika sudah di kamar ibu saya tertidur, dan ternyata ibu saya ini mungkin menjaga-jaga ya, karena jangan sampai ada perempuan itu. Memang rumah paman saya ini ada di depan rumah saya ya. Ya sebetulnya ibu saya ini intinya ingin datang ke rumah paman saya, tapi karena sudah malam, ini pun diurungkan. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Ketika saya bangunlah, ini sekitar jam 10-an, si Santoso datang ke rumah saya. Nah, kemudian saya intinya pamit kepada ibu saya berangkat berdua ini untuk tujuan ke makam yang tempo hari itu. Nah, kemudian ketika saya dan Santoso ini sampai ke area pemakaman itu, ini si Santoso tidak berani dekat-dekat dengan area pemakaman itu. Dia ini hanya berjaga di sekitaran gerbang saja. Mau tidak mau, saya yang datang sendiri ke dalam makam. Nah, akhirnya setelah saya masuk ke area makam itu, saya langsung menuju ke pohon besar yang di tengah area makam itu. Sampai di pohon itu, saya langsung mencari makam yang paling bagus di makam itu, di pemakaman itu ya. Saya lihat satu persatu, ini aneh. Ternyata saya tidak bisa menemukan makam yang indah itu. Ada satu makam yang indah itu saya tidak bisa menemukan. Makam indah yang dengan keramik warna merah, pagar keliling juga warna merah, itu tidak ada. Saya bolak-balik mencari pun juga tidak ketemu. Saya bingung mendapati kenyataan seperti ini. Kok bisa? Padahal pada saat itu saya melihat bahkan tiduran di sekitaran makam itu ya. Sampai akhirnya nihil, saya pun keluar pemakaman. Nah, karena memang masih penasaran, saya ulang lagi, saya masuk lagi ke area pemakaman itu. Tapi hasilnya sama saja, nihil. Makam yang indah itu tidak kelihatan. Jadi ternyata makam itu sama semua batu nisannya. Tidak ada yang indah. Nah, saya pun berusaha tenang sambil mengingat kembali di mana letak makam yang indah itu. Yang saya ingat adalah jaraknya 2 makam dari pohon besar. Kemudian saya pun mencari lagi makam yang jaraknya seperti itu. Saya temukan hanyalah makam yang, maaf kalau boleh dikatakan, ini makam usang. Bentuknya jelek karena sudah seperti lama tidak dikunjungi ya. Makam ini malah tanahnya sudah rata. Anehnya,
Di nisannya juga cuma hanya ada satu ranting yang sudah mengering, yang sepertinya ditancapkan saja. Bukan seperti nisan yang dari batu atau dari kayu. Ya, intinya bahwa makam itu seperti makam kuno, sangat jelek intinya. Nah, saya masih bingung, apakah makam ini yang saya cari atau bukan. Tapi kalau menurut ancer-ancer yang saya ingat, ya memang makam itu. Ya karena saya sudah terlanjur bingung, ya akhirnya saya pun putuskan. Di makam itulah saya pun mendoakan ahlul makam itu ya, atau penghuni makam itu. Saya meminta maaf seandainya memang perilaku saya ini salah dan tidak sopan atau sebagainya. Ya saya di sana seperti berkomunikasi lah, seperti menyesal gitu. Nah kemudian setelah saya berdoa, ini sedikit hati saya agak plong, aneh juga. Karena biar bagaimanapun ya yang saya ingat di tempo hari, saya ingat betul bahwa itu saya tidak bermimpi. Jadi ya akhirnya saya tetap berjalan keluar dari makam itu. Alhamdulillah setelah saya datang ke sana, selain berdoa dan sebagainya, ini perempuan yang bergaun merah ini tidak pernah datang lagi ke mimpi saya atau bahkan dengan wujud nyata. Bahkan saya ini diingatkan lagi, Ri, pokoknya kamu jangan sekali lagi kamu datang ke sana lagi. Udah, ini buat pelajaran. Ya, semenjak itu saya memutuskan untuk tidak pernah ikut mancing lagi. Sampai saya menulis cerita ini, saya tidak pernah ikut mancing, apalagi kalau ke daerah sana. Saya kapok. Ya kira-kira begitu Bang Pra. Saya Fari Hadinata. Ini kejadian yang saya alami nyata dan betul-betul terjadi pada diri saya sendiri. Sebetulnya saya ingin bercerita dari beberapa bulan yang lalu, namun akhirnya ya baru kesampaian sekarang ini. Ya, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fari Hadinata ya atas ceritanya. Kebetulan juga memang kita sudah berteman lama di Facebook ya, hampir sekitar 7 tahunan. Ya intinya saya terima kasih kepada sampean. Di sini banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran. Kurang lebihnya saya tidak panjang lebar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.